Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Rosita dengan NIM J1A11806 dari kelas R001. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Baking dan Confectionery dengan dosen pendamping Ibu Sylvie Lela Rahmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pembuatan roti dengan substitusi tepung labu kuning. Latar belakang saya mengambil materi ini yaitu roti adalah produk makanan hasil fermentasi terigu dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang kemudian dilakukan proses pemanggangan menurut Mujajanto dan Yulianti 2007. Labu kuning merupakan buah-buahan komoditas pertanian yang cocok dikembangkan sebagai biofortifikasi untuk produk pangan. Tepung merupakan salah satu alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur, dibentuk, diperkaya zat gizi, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis saat ini. Labu kuning dapat diolah menjadi tepung karena mudah untuk diproses. Labu kuning sebagai bahan pangan lokal merupakan sumber beta-karotein yang cukup tepat untuk digunakan sebagai bahan substitusi. Di sini saya mengambil acuan materi dari 3 artikel atau 3 jurnal. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh Penambahan Berbagai Konsentrasi Tepung Labu Kuning atau Cucurbita mosaccata Dutch sebagai bahan fortifikasi roti tawar. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan pengaruh penambahan berbagai konsentrasi tepung labu kuning dalam pembuatan roti tawar terhadap kadar air, kadar abu, kadar beta-karoten, dan kadar serat, dan untuk menentukan konsentrasi tepung labu kuning yang paling disukai oleh panelis berdasarkan pada uji organoleptik. Hasil yang didapat dilihat dari tabel 1, komposisi kimia roti tawar dengan penambahan berbagai konsentrasi tepung labu kuning, yaitu penambahan berbagai konsentrasi tepung labu kuning dapat meningkatkan kadar air, kadar abu, kadar beta-karoten, dan kadar serat secara nyata dibandingkan dengan kontrol. Semakin tinggi konsentrasi tepung labu kuning yang ditambahkan dalam pembuatan roti tawar ini, maka akan semakin meningkatkan kadar air dalam roti tawar tersebut. Dilihat dari tabel 2 yaitu uji organoleptik roti tawar dengan penambahan berbagai konsentrasi tepung labu kuning dapat dilihat hasilnya yaitu pada hasil uji organoleptik roti tawar dengan penambahan tepung labu kuning dilihat dari tabel 2, penambahan tepung labu kuning dengan konsentrasi 5% dan 7,5% disukai oleh penulis dibandingkan dengan kontrol. Karena pada kedua konsentrasi ini, roti tawar memiliki warna kuning yang menarik dan cerah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa panelis lebih menyukai roti tawar yang berwarna kuning daripada roti tawar yang berwarna putih. Hal ini karena roti tawar yang ditambahkan tepung labu kuning lebih menarik minat panelis. Semakin tinggi penambahan tepung labu kuning yaitu konsentrasi 10%, 12,5% kesukaan panelis akan menurun. Artikel 2 yaitu formulasi tepung labu kuning atau Cucurbita maxima dan terigu terhadap derajat pengembangan adonan dan sifat organoleptik roti manis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui formulasi tepung labu kuning dan terigu yang menghasilkan roti manis dengan derajat pengembangan adonan dan sifat organoleptik terbaik. Hasil yang didapat yaitu formulasi tepung labu kuning dan terigu dengan perbandingan 10:30 pada F3 menghasilkan roti manis terbaik dengan skor derajat pengembangan adonan yaitu 2,51% dan uji organoleptik meliputi warna yaitu skor 4,0,7 dengan warna kuning, skor tekstur
3,43 dengan tekstur agak manis, skor rasa manis dengan nilai 3,50 dan rasanya manis. Skor aroma berada di skor 3 yaitu agak khas labu. Dan skor penerimaan keseluruhan disukai panelis dengan skor 3,70. Artikel ketiga yaitu karakteristik kimia roti tawar dengan substitusi tepung labu kuning. Tujuannya yaitu untuk mengetahui karakteristik kimia roti tawar dengan substitusi tepung labu kuning. Hasilnya yaitu dilihat dari kadar lemak. Pada dasarnya, lemak dalam bahan pangan merupakan komponen yang memberikan rasa lebih enak pada makanan. Selain itu, dengan penambahan lemak, diharapkan produk yang dihasilkan akan memiliki tekstur yang lembut. Roti tawar labu kuning memiliki kadar lemak lebih rendah dibandingkan roti tawar tanpa penambahan labu kuning sebesar 0,2%. Hal ini dikarenakan tepung labu kuning memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Kadar protein. Tepung labu kuning memiliki kandungan protein tambahan berupa senyawa gluten yang memiliki fungsi yang sama dengan senyawa gluten yang terdapat pada tepung terigu. Hal inilah yang menyebabkan nilai protein dari produk roti tawar labu kuning cukup tinggi. Roti tawar dengan substitusi tepung labu kuning sebesar 5% memiliki kadar protein lebih tinggi dibandingkan roti tawar dengan substitusi tepung labu kuning yaitu sebesar 7,33%. Kadar vitamin A. Labu kuning adalah salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan vitamin A cukup tinggi. Kadar vitamin A yang dimiliki roti tawar substitusi labu kuning lebih tinggi dibandingkan roti tawar tanpa labu kuning, yaitu sebesar 0,08%. Kadar karbohidrat. Karbohidrat memiliki peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti rasa, aroma, tekstur, dan lain-lain. Dalam pembuatan roti tawar substitusi labu kuning, keberadaan karbohidrat memberikan tekstur yang lebih padat dengan penambahan tepung labu kuning. Kadar karbohidrat yang dimiliki oleh roti tawar labu kuning lebih tinggi dibandingkan roti tawar kontrol yaitu sebesar 51,25%. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu roti adalah makanan hasil fermentasi terigu dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang kemudian dilakukan proses pemanggangan. Labu kuning sebagai pangan lokal merupakan sumber beta karotein yang cukup tepat digunakan sebagai bahan substitusi tepung. Labu kuning diubah menjadi tepung sehingga memiliki masa simpan yang lebih lama dan lebih mudah dicampur dengan tepung terigu dan lebih cepat untuk dimasak. Berdasarkan artikel 1, artikel 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung labu kuning dalam pembuatan roti tawar dan roti manis berpengaruh nyata terhadap sifat organoleptik, komposisi kimia, dan karakteristik roti. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.